Assalamualaikum. Saya ketik dulu di sini ya. Ya, kali aja ada yang mau komen ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pelajaran Durus Lughah Arabiyah. Selamat datang di channel ini. Terima kasih Anda sudah mampir. Dan bagi Anda yang baru pertama kali banget mampir ke sini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, biar saya makin semangat bikin konten ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua mudah-mudahan ya. Saya malam-malam ini bikin konten, alhamdulillah anak-anak udah pada tidur jadi agak lebih tenang ya. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang angka ya, yaitu di pelajaran ke-24. Kali ini kita sudah masuk ke pelajaran 25. Alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit kita nambah-nambah terus. Dan kita kali ini belajar tentang pekerjaan dan juga ada kana juga ya, ismu kana, khobar kana. Dan nanti saya bagi menjadi 3 sesi seperti biasa. Pertama adalah kosakata, kemudian nanti saya pindah ke kaidah, percakapan, kemudian kaidah. Jadi kosakata, percakapan, baru ke kaidah. Jadi teman-teman jangan lupa ditonton terus ya, jangan tonton setengah-setengah, tonton sampai habis, karena di akhir nanti saya kasih kaidah-kaidah yang sangat penting banget ya. Oke, pertama saya langsung masuk saja ke kosakata. Pertama adalah amila ya'malu. Amila ya'malu. Nah, amila ini fi'il madhi, kata kerja masa lampau ya. Ya'malu ini fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang dan masa depan. Artinya kerja. Ya, kerja, mengerjakan, itu bisa pakai ini. Anda mungkin sering temui di Al-Qur'an ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Barang siapa mengerjakan sebiji sawi khairon yaro. Sedikit dia kerjakan kebaikan, maka nanti di hari kiamat dia akan melihat kebaikan itu. Maka amila ya'malu ini artinya mengerjakan ya. Fama ya'mal, amila ya'malu. Kalau pakai amila ya'malu ini berarti pelakunya dia, orang ketiga. Nah, selanjutnya ada wazir. Wazir. Nah, wazir ini artinya menteri. Ya. Untuk menteri apa aja itu nanti penjabarannya banyak lagi ya. Misalkan menteri dalam negeri, wazir syu'un dakhiliyah, menteri agama, wazir syu'un diniyah. Nah, biasanya ditambahin syu'un ya. Jadi kalau Anda dengar orang bilang wazir ya, asyu'un, ini biasanya diartikan sebagai menteri agama. Syu'unid dini. Nah, ini menteri agama ya. Ya, banyak lagi. Kalau di berita tuh biasanya orang menyebut Roisul Wuzara ya. Roisul Wuzara artinya Perdana Menteri. Jadi Rois artinya ketua ya. Wuzara itu jamak dari wazir. Nah, artinya Perdana Menteri jadinya. Ketuanya menteri-menteri gitu ya. Kalau bahasa Indonesia Perdana Menteri. Prime Minister ya kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Arab Rois al-Wuzara. Ya, di beberapa negara Rois Wuzara lebih berkuasa dari presiden ya. Kayak di India, kemudian di Singapura ya. Kalau di Indonesia tidak ada Perdana Menteri ya, yang ada presiden. Sekaligus sebagai simbol negara, sekaligus ketua pemerintahan. Kemudian ada mufattish. Mufattish. Nah, mufattish ini dari kata fattasha. Fattasha yufattishu ya. Fattasha artinya memeriksa. Nah, jadi ini mufattish ini adalah dia, kalau istilahnya itu kata pelaku ya, yang memeriksa gitu ya. Nah, kalau memeriksanya sendiri, kata kerjanya itu fattasha yufattishu. Fi'il madinya, kata kerja masa lampaunya fattasha, kata kerja masa sekarang dan masa depannya yufattishu. Ini artinya memeriksa.
Oke, ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya aja di kolom komentar ya, jangan ragu. Kemudian syurti, syurti artinya polisi, syurti. Nah, ini orangnya ya, orangnya polisi. Kalau institusinya, institusi kepolisiannya itu biasanya orang Arab menyebutnya syurto. Ya, syurtotun bisa juga dibilang orangnya polisinya ya, polisiannya. Syurtiyun, syurtiyun. Kalau itunya syurto, syurto, kepolisiannya syurto. Oke, selanjutnya pensiun. Pensiun ini di Indonesia jarang diketahui, tapi di sana sering kita dengar ya. Taqa'ada ya taqa'adu, mutaqa'id. Mutaqa'id artinya pensiun. Jadi kata kerjanya taqa'ada ya. Taqa'ada ya taqa'adu. Ini artinya pensiun, kata kerja ya. Oke, selanjutnya amid. Amid artinya dekan. Kuliah artinya fakultas, handasah teknik. Jadi dekan fakultas teknik. Selanjutnya tabib syahir. Tabib, Anda mungkin sering dengar kalau udah ikut pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tabib artinya dokter. Syahir artinya terkenal. Ya, tabib syahir, dokter terkenal. Nah, ada artis India namanya Syahir ya. Syahir artinya terkenal. Nahaya. Nahaya. Jamaknya ini jam'uha ya, bacanya jam'uha. Bentuk jamaknya itu adalah anha. Anha artinya sisi-sisi. Nah, sisi atau bisa juga daerah ya, daerah, sisi atau arah bisa juga. Kemudian mu'jam. Mu'jam. Mu'jam artinya kamus. Mu'jam. Kemudian datang ya, ata ya'ti. Ata ya'ti. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah, maka jangan kalian meminta untuk dimajukan. Maksudnya itu kiamat ya. Ata artinya datang. Ya'ti artinya datang juga. Kalau ata itu untuk masa lampau, ya'ti untuk masa sekarang, masa depan atau fi'il mudhari'. Kalau ata itu untuk fi'il madhi, masa lampau. Nah, kemudian kana yakunu. Nah, kana ini dia kalau secara makna perkata diartikan menjadi ya. Maka Anda mungkin sering baca di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka kana ini mengandung makna jadi. Tetapi kana ini juga bisa diartikan kondisi ya. Misalkan kondisi bukunya baru, maka saya akan mengatakan kana alkitab jadidan. Nah gitu. Tapi itu biasanya digunakan untuk kana yang masa lampau ya. Kalau yakununya kebanyakan sih artinya jadi ya. Atau bisa juga menjadi kondisinya menjadi apa gitu ya. Misalkan kasara rajulun az-zujaja fayakunu mutakassiran. Seorang laki-laki memecahkan kacanya, maka kacanya menjadi pecah. Bisa juga gitu. Pokoknya antara dua ini. Tapi bisa juga kondisi. Misalkan orang ini dia takut, itu kan kondisi ya. Kan rajul khaifan. Orangnya ini senang. Kan rajul sa'idan. Nah, begitu. Jadi bisa dua arti ini. Dan ini nanti dia banyak saudara-saudaranya kalau Anda belajar nahwu ya. Dia ada istilahnya kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Ini dia memiliki perlakuan khusus di dalam segi kaidah. Nanti Anda akan saya jelaskan di bagian akhir nih. Oke, kita sekarang masuk ke pelajarannya, ke percakapan ya. Oh, ini ada yang nonton 2 orang ya. Komen dong, komen. Kalau yang nonton ya. Ini sebenarnya saya mau nge-share di grup WhatsApp ya. Coba deh.
Siapa nih kira-kira nih yang mau belajar ya? Oh, ini coba di MJ ya ini. Nah, ini aja deh. Sama buat Timur Tengah. Mungkin ada yang mau gabung ya. Belum gue nyampe-nyampe ya. Oh, udah. Ya, saya mau share sebentar ya ke teman-teman yang ada di grup. Oke, ya lanjut ya percakapan. Nih. Ya, ini sudah pelajaran lanjut ya. Anda kalau mungkin agak kesulitan mengikuti bisa mulai dari buku ini jilid 1 ya. Oke, langsung saja. Aina Anwar ya Umar. Di manakah Anwar wahai Umar? La adri, saya tidak tahu ya. Ra'aituhu qabla qalil. Aku telah melihatnya. Ra'aituhu. Nah, ini ro'a ini adalah fi'il madhi ya, tuhnya menunjukkan aku. Aku telah melihatnya. Ra'aituhu qabla qalil. Beberapa saat yang lalu. Qabla qalil ya. Sebenarnya kalau diartikan secara makna sebelum qalil, sebelum sedikit, maksudnya sebelum beberapa waktu yang lalu gitu ya. Oke, karena waqifan kharijal fasl. Dia berdiri di luar kelas. Kaifa halu Ammar al-an ya Sa'd? Bagaimanakah kabar Ammar sekarang wahai Sa'd? Kana maridun munzu usbu. Dia sakit sejak seminggu yang lalu. La yazalu maridun ya fadilat syekh. Dia masih sakit wahai Syekh. Sami'tu annahu yurid ayatrukal jami'ah wa yarji ila baladi. Aku dengar bahwa dia ini yang Anda lihat ya. Ini kana maridun. Dia sakit. Ini keadaannya ya. Dia keadaannya sakit itu. Munzu usbu, sejak seminggu yang lalu. La yazalu maridun ya fadilat syekh. Dia masih sakit wahai fadilat syekh. Nah, fadilat ini kata kehormatan gitu ya. Wahai syekh yang terhormat gitu ya, kayak tuan guru gitulah ya. Sami'tu annahu yurid ayatruka al-jami'ah. Aku dengar bahwa dia ingin meninggalkan universitas wa yarji ila baladi, dan kembali ke negerinya. Asahihun hadza? Apakah ini benar? Nah, apakah ya sahih benar? Hadza ini, apakah ini benar? Sahihun hadza? Dijawab oleh Sa'ad, la hadza ghairu sahih. Tidak, ini tidak benar. Maza ya'malu abuka ya Ibrahim? Apa yang dikerjakan bapakmu wahai Ibrahim? Sami'tu annahu wazir. Aku dengar bahwa dia adalah bapakmu adalah menteri gitu ya. Kana waziran qabla sanatain. Ya, dia adalah menteri qabla sanatain, 2 tahun yang lalu. Nah, qabla itu kan yang sudah lalu ya, sanatain 2 tahun. Jadi dia menjadi menteri ya. Nah, ini kita bisa artikan menjadi nih. Dia menjadi menteri 2 tahun yang lalu, huwal an safir. Ya, bapaknya ya sekarang adalah safir. Safir artinya duta besar. Oh, ini saya lupa ya. Harusnya saya taruh di sini juga. Ya, safir ya. Safir artinya duta besar. Nah, safir. Salah. Nah,
huwa al-an safir. Jadi bapaknya sekarang, al-an artinya sekarang, safir adalah duta besar. Wa madza ya'malu abuka ya Amr? Dan apakah, saya melihat ada yang komen nggak ya? Nggak ada. Dan apakah yang dikerjakan bapakmu wahai Amru? Dan apakah yang dikerjakan bapakmu wahai Amru? Qala li ahadu zumalaika innahu mudarris. Berkata kepadaku salah satu teman-temanmu bahwa dia, bapakmu ya, adalah guru. Kana mudarrisan min qabl. Dia dulu adalah guru. Wa huwa al-an mufattishun fil madaris as-sanawiyah. Dan dia sekarang adalah pemeriksa, atau istilahnya kalau di Indonesia pengawas ya, fil madaris ats-tsanawiyah, di sekolah-sekolah sanawiyah. Nah, sanawiyah ini kalau di dunia Arab itu artinya adalah SMA ya. Kalau untuk SMP itu di dunia Arab mereka menyebutnya i'dadiyah atau mutawassithah, ya, madaris mutawassithah atau i'dadiyah. Sedangkan kalau sanawiyah itu udah tingkat atas, SMA kalau di Indonesia ya. Wa madza ya'malu abuka ya Ya'qub? Dan apakah yang dikerjakan oleh bapakmu wahai Ya'qub? Maksudnya apa pekerjaan bapakmu wahai Ya'qub? Kana syurtiyya. Ya, dia menjadi syurti. Syurti artinya polisi. Oke, ini Anda perhatikan bahwa di setiap kana ya, setelah kana pasti ada syurtinya ini. Nah, ada harokatnya mansub, harokatnya jadi fathah. Karena ada kana ini. Kana syurtiyan, dia menjadi seorang polisi. Huwal an mutaqaid. Dia sekarang mutaqaid. Mutaqaid tadi sudah kita bahas, artinya adalah pensiun. Dia sekarang sudah pensiun. Ya Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar. Nah, Anda lihat kalau ada ya, ini adalah huruf panggilan, itu harokatnya jadi mansub, jadi fathah ya. Tadinya di Abu ya. Di Abu ini adalah salah satu yang disebut dengan asmaul khamsah, dia harokatnya bisa berubah ya. Kadang dia jadi pakai waw, kadang pakai ya. Nah, di sini jadi pakai alif ya. Aba Bakar ya. Kadang Abu Bakar, kadang Abi Bakar. Tergantung posisi. Karena dia di depannya ada huruf ya. Ini huruf panggilan, maka dia menjadi mansub, harokatnya jadi fathah. Ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Maka kalau Anda dengar salawat ya Rasulullah, maka setelah ya itu harokatnya harus fathah. Ya Nabi Allah harus fathah. Ini juga dia kena kaidah itu ya. Maka setelah ya jadinya Aba Bakrin. Qultali, engkau berkata kepadaku, qulta li kepadaku, qabla 3 sanawat, 3 tahun yang lalu, ya qabla itu yang lalu ya. Salas sanawat, salas artinya 3, sanawat tahun. Kau berkata kepadaku 3 tahun yang lalu, inna abaka, sesungguhnya bapak kamu. Nah, inna ini juga membuat harokat menjadi fathah, maka jadinya dia fathah. Inna abaka, sesungguhnya bapakmu, Amit kulliyat al-handasah. Amit artinya dekan, kuliah artinya fakultas, handasah artinya teknik. Dekan fakultas teknik. Amutaqaidun huwal an. Apakah dia pensiun sekarang? Amutaqaid huwal an. Apakah dia pensiun sekarang? La yazalu amidan. Tidak, dia masih sebagai dekan. Nah, ini Anda lihat dia tuh setelah yazalu ya, dia bentuknya atau fungsinya mirip kayak kana ya. Dia masih dekan. Harokatnya juga jadi mansub ya. Ini dia bisa dikatakan ya setipe sama kana itu ya. Menyebabkan ism khobar ya, khobar setelahnya menjadi mansub, menjadikan kata setelahnya menjadi mansub. Oke, pokoknya kalau ada yazalu, ada kana itu biasanya kata setelahnya menjadi mansub ya, tetapi bukan mubtadanya tapi khobarnya. Ya, ini pembahasannya di nahwu nanti, insya Allah akan saya buat video khusus tentang nahwu nanti. Ya Akhtar, wahai Akhtar, ini nama orang ya. Sami'tu, aku mendengar, anna akhaka, bahwa saudaramu. Nah, Anda lihat di harokatnya fathah karena ada anna ya. Bahwa saudaramu, tabibun syahir, adalah dokter yang terkenal.
wa yatihil mardo, dan datang kepadanya orang sakit, min jami' anha Pakistan, min dari jami' seluruh, anha Pakistan seluruh sisi, ya. Anha itu jamak dari nahiyah, saya sudah bahas tadi ya. Anha artinya adalah sisi, jamaknya anha, satuannya nahiyah, sisi. Maksudnya dokter itu terkenal ya, saudaranya dokter terkenal sampai orang-orang datang dari seluruh penjuru negeri Pakistan. Ya, yatihil mardo, datang kepadanya orang sakit, min jami anha Pakistan, dari seluruh penjuru Pakistan. As-sahihun hadza, apakah ini benar? Na'am hadza sahih, iya ini benar, ya fadilat syekh, wahai tuan syekh. Nah, ini fadilah ini panggilan kehormatan ya. Ya Utsman, wahai Utsman, izhab ilal maktabah, pergilah ke perpustakaan. Ya, ini kata perintah ya. Anda perhatikan dia dari kata zahaba, tetapi ketika dirubah jadi kata perintah, maka tinggal ditambahkan alif di depannya, jadinya izhab. Izhab ya, dari kata zahaba yazhabu ya, berubah menjadi izhab ilal maktabah, pergilah ke perpustakaan, wahati al-juz as-salis, dan berilah hati. Nah, ini hati ini dia adalah bisa dikatakan ism fi'il. Ya, dia adalah ism, bentuknya seperti ism, tetapi fungsinya sebagai kata kerja perintah. Apa fi'il madinya tidak ada ya. Apa fi'il mudhari'nya tidak ada. Dia hanya fi'il amr saja. Seperti kata misalkan ta'ala ya. Ta'ala itu artinya kemarilah. Itu dia nggak ada fi'il madinya, nggak ada fi'il mudhari'nya, tapi dia kata perintah aja. Ta'ala. Nah, kemudian ada jalasi. Ya, duduklah. Kemudian ada misalkan yang lain hayhata. Nah, hayhata itu bait ya, tidak mungkin itu. Ada di Quran. Al-juz as-salis, berikan buku jilid ketiga. Juz ini jilid ketiga ya. Iya, jilid itu bisa dua ya. Jilid itu bisa pakai juz, bisa juga mujallad. Tapi kalau di buku kebanyakan pakai juz. Min lisanil Arab, berikan juz ketiga atau jilid ketiga dari buku lisan al-Arab. Ya fadilat syekh, wahai tuan syekh, azun, aku pikir, zona yazunnu ya, dari kata zona yazunnu, anna, aku berpikir bahwa lisan al-Arab itu mu'jam, adalah kamus. Na'am huwa mu'jam kabir, iya itu adalah kamus besar, fi 20 juz'an, yang terbagi menjadi ke dalam 20 jilid. Ya, lisan al-Arab, Anda mungkin pernah dengar. Ini adalah kamus yang ditulis oleh Ibnu Manzur, sudah sangat tua ya, lama sekali, dan kitabnya sangat besar, 20 jilid. Tapi sekarang sudah banyak yang versi digital, Anda bisa cari di Google ya. Kalau saya biasanya pakai bahes.info, nah ini dia berbagai macam kitab, termasuk lisan Arab, bisa diakses di situ. Ya nanti kapan-kapan saya buat videonya ya. Untuk yang benar-benar udah mendapatkan kosakata sulit, kita harus merujuk ke lisan Arab ya. Semua rujukan di dunia saat ini, rujukan akhirnya lisan Arab, karena itu adalah kamus bahasa Arab tertua di dunia ya. Liman huwa ya fadilat syekh, siapakah itu wahai fadilat syekh, siapa yang menulisnya, maksudnya milik siapa itu bukunya atau kamusnya. Huwa li Ibnu Manzur, kamus itu milik Ibnu Manzur. Yarji Utsman kembali. Al-maktabah muglaqah, perpustakaannya muglaqah. Nah ini belum saya artikan ya, muglaqah ini artinya tertutup ya, atau terkunci. Karena aghlaqah itu menutup ya, muglaq artinya tertutup. Perpustakaannya tertutup sekarang, wahai syekh. Yaqulun, mereka berkata, innaha kanat maftuhah, sesungguhnya dulu dia terbuka. Sesungguhnya perpustakaan itu buka ila sa'ah al-ashirah, sampai jam 10 saja. Ya Abbas, wahai Abbas, kul li akhika,
katakan kepada saudaramu alladzi yadrus fi sanah saniyah, yang belajar di kelas 2, ya'tini godan, agar dia mendatangiku besok. Sa'aqulu lahu insyaallah, aku akan mengatakan kepadanya insyaallah. Ini seakan ya. Aku akan mengatakan lahu kepadanya insyaallah. Oke, itu dia percakapan di pelajaran ini. Saya akan masuk ke kaidah umum ya, yang perlu kita perhatikan dari percakapan itu. Oke, yang pertama adalah kana. Setelahnya itu biasanya harokatnya mansub seperti ini. Ya. Kana mudarisan, kana mutaqaidan, kana syurtiyan. Tetapi Anda perlu tahu bahwa di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada kata lagi ya. Misalkan kana abi. Nah, bapakku itu ya, mudarisan. Oke. Kan abi di percakapan tadi ya, bapakku, tetapi nggak disebut ya, karena sudah dipahami melalui konteks. Karena kan ustadznya kan nanya bapaknya gitu ya, maza ya'malu abuk, bapakmu kerjanya apa? Maka dijawab sama siswanya, dia adalah seorang guru, karena mudarisan. Nah, dia guru, kan saya cukup gitu ya, nggak perlu saya katakan bapakku dia seorang guru. Nah, saya cukup katakan dia seorang guru. Nah, maka di sini juga seperti itu. Jadi sebenarnya ada kata yang tersembunyi di sini yang tidak ditulis karena sudah dipahami melalui konteks. Maka dalam kaidah nahwu ini abinya ini, abi di sini adalah disebut dengan ism kana ya. Sedangkan yang di belakang ini disebut khobar kana. Khobar itu adalah keterangan yang diterangkan. Sedangkan ismnya adalah objek yang diterangkan itu apa ya. Jadi ya ya itu adalah kaidah ya. Kalau dijelasin malah makin runyam ya. Pokoknya ketika ada kana ya, kata pertama itu dia harokatnya biasa aja. Harokatnya marfu, pakai suk, pakai domah ya. Tetapi harokat kata setelahnya harokatnya menjadi fathah. Ya, misalkan Anda temukan di Quran, wa kana Allahu, misalkan ya, wa kana Allahu ghafura rahima. Oke, ini Anda lihat kana Allahu. Allahnya ini adalah ism kana, disebut ism kana. Ghafuron rahima adalah khobarnya, keterangannya. Nah, sedangkan Allah, zat Allah di sini yang diterangkan. Maka bisa saya katakan ini sifatnya ya. Ini sifatnya, ini yang disifatinya. Ya, yang mencoba dijelaskan melalui sifat itu adalah ininya Allahnya. Maka dalam kaidah nahwu, kana ini menurut ahli nahwu itu membuat khobar menjadi mansub. Nah, oke, itulah kenapa Anda temukan di dalam Quran banyak ya. Dan surat Nuh misalkan, innahu kana ghaffara ya, yursilis sama alaihim midrara. Innahu kana ghaffara. Apa lagi ya? Kana wa kana al-insanu ajula, misalkan wa kana al-insanu ajula, itu di surat Al-Isra ya, dan lain sebagainya. Oke, ini perlu kita ingat ya, kana al-insanu dhaifan ya. Wa kana al-insanu wa khuliqal insanu dhaifan wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Pokoknya setelah kana, khobarnya itu harokatnya adalah mansub, harokatnya fathah. Oke, saya lanjut ke kaidah selanjutnya, yaitu adalah pembuatan fi'il amr atau kata perintah ya. Nah, Anda lihat di sini ada zahaba, ini kata kerja masa lampau, fi'il madhi, ada yazhabu, kata kerja masa sekarang dan masa depan, fi'il mudhari.
Cara merubahnya adalah tinggal huruf ini huruf mudhari'ahnya ya-nya dirubah menjadi alif ya. Kemudian harokatnya dijadikan kasroh. Izhar. Kemudian misalkan contoh lain fataha ya. Ini yang setipe ya. Fataha yaftahu. Bagaimana merubahnya menjadi fi'il amr, menjadi kata perintah? Tinggal ditambahin alif. Kemudian huruf setelah alifnya dikasih sukun juga ya. Maka jadinya iftah. Nah, fataha iftah. Yazhabu izhab. Apalagi? Ya'malu ya, amila. Ini artinya bekerja ya. Kalau fathah artinya membuka. Kalau zahab artinya pergi. Ya'malu artinya bekerja lah ya. Iftah. Ya'mal. Ya'mal bekerjalah. Harokatnya belakangnya sukun ya. Kecuali kalau jamak. Nah, kalau jamak jadi gimana? Kalau jamak, misalkan untuk kalian ya, pakainya jadi izhabu. Nah, ba-nya dikasih doma ya, izhabu. Iftah jadi iftahu. Oke. I'mal jadi malu. Ya, insya Allah nggak pusing kalau udah sering denger ya. Kalau Anda merasa pusing ya santai aja ya. Nanti lama-lama juga Anda akan terbiasa ya, malu. Sering-sering dengar aja ya, kan bahasa adalah praktek ya. Semakin sering Anda berinteraksi dengan bahasa ini, Anda akan semakin nempel di pikiran ya, di kebiasaan. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang seperti ini? Qala yaqulu qul ya. Anda lihat di sini dia ada wawunya, tapi wawunya akan hilang ketika dia berubah menjadi fi'il amr. Seperti kata lain misalkan koma. Ini yang setipe ya. Karena kadang tidak sesuai kaidah ya. Saya gunakan yang setipe biar simpel. Nah, koma yakumu kum. Koma fi'il madhi, masa lampau, yakumu fi'il mudhari ya, masa sekarang masa depan. Kum fi'il amr, kata perintah, menjadi kum. Kemana wawunya? Wawunya hilang. Kenapa wawu bisa hilang? Ada 3 huruf yang bisa hilang dalam perubahan dari fi'il madhi mudhari menjadi amr, yaitu ada huruf alif, kemudian waw, kemudian ya. 3 huruf ini ya, alif dan ya, disebut huruf ilah, huruf yang sakit, kadang muncul, kadang hilang. Nah, waw di sini hilang. Dan semua waw ya, sama ketika kana yakunu kan. Kana yakunu. Sebenarnya ada wawnya di tengahnya, tetapi ketika saya rubah menjadi fi'il amr, dia berubah menjadi kun. Wawnya hilang. Nah, ini terjadi di semua fi'il yang dirubah menjadi amr ya. Ketika ada 3 huruf ini di tengah-tengahnya, maka dia hilang. Oke, ini sekilas dan Anda akan temui nantilah di praktek ya, di lapangan atau di kitab yang Anda baca. Anda bisa tahu di Quran ya, misalkan wakulu washrobu wala tusrifu, dan makanlah. Itu dari kata apa? Akala itu, akala. Akala yakulu. Kul. Nah, jamaknya jadi kulu. Ditambahin waw sama alif ya, sama kayak di atas ya kan. Nah, sebenarnya ada alifnya di depan ini ya, ada hamzahnya. Cuma karena saya bilang tadi alif itu huruf ilah, huruf yang sakit, maka kadang muncul, kadang hilang. Kalau di fi'il madhi dia muncul, tapi kalau di fi'il mudhari dia hilang. Nah, begitu cara membuat fi'il amr, kata perintah. Oke, selanjutnya ada yang menarik di percakapan tadi, itu ada kulli ya. Kulli akhika, kullahu, kullahum, nah, kulli abika gitu ya. Jadi setelah kul ada li-nya, katakanlah kepada itu ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Arab dia jadinya kul li, kulli akhika, kulli abika, dan seterusnya. Kalau li untuk kepadaku ya, kulli katakan padaku, kullahu katakan padanya, kullahum katakan pada mereka, kulli akhika katakan kepada
saudara laki-lakimu. Oke teman-teman, sudah cukup panjang ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ada pertanyaan silakan di komentar saja. Oh, ini ada yang komen nih. Welcome. Frost Golden ya. Most welcome. Oke, terima kasih Anda sudah nonton ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.